Oke, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Saya masih mereview untuk kelebihan dan kekurangan dari mobil Chery Tiggo 8 yang 1600 cc tipe premium. Kali ini saya mau review untuk kelebihan-kelebihan apa saja, fitur-fitur apa saja yang ada di mobil Chery Tiggo 8 premium yang tidak ada di mobil lain yang rentang harganya sama atau sekelasnya ya, antara harga 350 sampai dengan 400 juta ya. Di sana ada merek Xpander Cross, sama ada Honda BR-V ya, pesaing terdekatnya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari fitur yang pertama ya. Fitur yang pertama yang tidak dimiliki di mobil lain, sekali lagi ya, dengan catatan di rentang harga yang sama atau sekelasnya ya, antara harga 350 sampai 400 juta. Yang pertama adalah buka tutup kap mesin sudah hidrolik. Nah, ya, jadi sudah hidrolik. Hidroliknya bukan cuma satu ya, tapi ada dua, kanan kiri. Ya, gitu sekali lagi saya praktekkan. Ini mobil kap mesinnya dalam kondisi tertutup ya. Ini misalkan yang biasanya pemakainya wanita ya, dengan tubuh yang mungil mungkin, terus mau buka kap mesin susah ya. Dengan sistem hidrolik ini tinggal diangkat sedikit aja ya, maka kap mesin akan terbuka otomatis. Oke, ini fitur yang pertama yang tidak dimiliki di mobil lain yang sekelasnya atau harganya kurang lebih mirip ya. Kap mesin sudah hidrolik. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua. Oke, fitur yang kedua adalah untuk membuka dan menutup pintu bagasi belakang. Itu sudah bisa dilakukan secara elektrik atau power tailgate. Ada beberapa cara untuk membuka pintu bagasi belakang. Yang pertama adalah dengan kita pencet tombol elektrik di belakang sini, seperti biasanya mobil-mobil kebanyakan ya. Sebentar, pin tombol elektriknya ya. Oke, dia membuka secara elektrik atau power tailgate. Terus kita nutupnya juga hanya perlu pencet tombol ini. Lalu yang kedua, cara untuk membuka pintu bagasinya adalah dari remote ya. Dari remote kita bisa juga buka pintu bagasi belakang dengan cara kita pencet tombol yang ini. Oke, dia terbuka. Dan juga bisa kita tutup melalui remote juga pintu bagasinya. Oke. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara kita mendekati pintu belakang mobil aja, tanpa kita harus membuka dari remote atau pencet tombol di pintu belakang. Kita hanya berdiri aja seperti ini. Berdiri di belakang pintu kurang lebih selama 3-4 detik ya. Maka pintu bagasinya terbuka otomatis. Tadi saya tidak tekan tombol remote ya, dan saya juga tidak tekan tombol di pintu bagasinya. Saya hanya berdiri aja. Tadi remote-nya saya simpan di kantong celana, saya tidak pegang sama sekali. Itu otomatis dia akan membuka ya. Ketika kita memang hanya berdiri di bagian belakang pintu bagasinya, nggak perlu kita seperti mobil lain kayak mengayun-ayunkan kaki di bawah bumper mobil, nggak perlu. Kita hanya cukup berdiri aja di bagian belakang pintu bagasinya, maka 3-4 detik pintu bagasi akan terbuka. Tapi memang untuk menutup kembalinya memang harus pencet tombol ini ya. Oke, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, kita bisa buka pintu bagasi belakangnya dari kabin ya, dari kabin driver. Ada tombol untuk membuka pintu bagasi belakang. Itu tombol yang ini ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kita pencet. Terbuka ya. Jadi kalau misalnya kita masuk mall atau masuk kantor, biasa ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh security ya kan, dan kita harus membuka pintu bagasi. Kita bisa buka pintu bagasi belakang dari kabin
Kita bisa tutup kembali dengan pencet tombol ini. Oke, itu adalah fitur yang kedua ya. Membuka, menutup pintu bagasi belakang bisa secara elektrik. Ada 4 cara tadi ya. Itu yang saya rasa tidak dimiliki di mobil-mobil yang sekelasnya atau yang harganya mirip-mirip seperti 38. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya ya. Fitur selanjutnya adalah di sini membuka pintu dan mengunci pintu mobil hanya dengan cara kita mendekati mobil saja. Nah, ini saya dekati mobil, dia otomatis kebuka ya. Atau saya menjauh dari mobil, dia akan mengunci secara otomatis juga. Saya mendekat lagi ke pintu, ke mobil, dia akan membuka secara otomatis. Saya menjauh lagi dari mobil, dia akan mengunci secara otomatis. Oke, ya ini juga yang belum banyak ada di mobil-mobil yang sekelasnya 38. Kita next ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah kursi elektrik. Oke, ini juga fitur yang memang belum banyak ada di mobil yang sekelasnya atau rentang harga 350 sampai 400 juta. Itu adalah kursi elektrik. Dan di sini untuk pengaturan elektriknya ini lengkap ya. Dari namanya di sini untuk reclining, untuk rebah, untuk maju mundur kursinya, bahkan ada buat lumbar support. Ya, samping kanan kiri. Dan juga ada memory seatnya, ada 2 yang kita bisa setting ya. Kebanyakan mobil-mobil itu hanya ada punya fitur ini aja, reclining sama maju mundur tempat duduknya. Tapi tidak ada namanya lumbar support atau memory seat. Biasanya mobil yang sudah punya fitur kursi elektrik yang selengkap ini biasanya harganya sudah di atas 500 juta. Bahkan ada beberapa mobil yang harganya 500 bahkan 600 juta tanpa perlu saya sebut nama, teman-teman sudah tahu itu pengaturan kursinya masih engkol ya teman-teman, belum elektrik ya. Oke, ini ya fitur yang cukup mewah di mobil 38 dan tidak dimiliki oleh mobil-mobil lain ya. Lalu fitur yang keempat masih seputar kursi ya. Ini kursinya dia punya fitur maju dan mundur otomatis ketika kita masuk atau keluar mobil. Nah, ini dia posisi tempat duduknya sudah mundur. Sudah mundur ya, otomatis. Jadi ketika kita masuk ke mobil itu jadi kita lebih leluasa ya kaki kita ya. Nah, ketika kita di sini menyalakan mobil, teman-teman, ya kita tutup dulu pintunya. Teman-teman perhatikan ya di sini. Ketika kita menyalakan mobil, ya, maka kursinya akan maju sesuai dengan apa yang sudah kita setting di memorinya. Nah, ini maju teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya tadi ya, maju otomatis. Dan ketika kita mematikan mesin mobil, kita mau keluar, kita matikan mesin mobilnya, ini bangkunya akan mundur otomatis. Kita buka pintu. Nah, dia mundur otomatis untuk pintu, sehingga kita bisa keluar masuk kabin dengan leluasa. Jadi di sini bangkunya bisa menyesuaikan ya. Ketika kita keluar mobil atau masuk mobil, dia akan mundur sedikit atau maju sedikit, menyesuaikan dengan tadi yang sudah kita setting di memorinya. Ini juga fitur yang sepertinya belum ada ya di mobil-mobil yang sekelasnya, ya. Oke, fitur selanjutnya yang tidak dimiliki di mobil-mobil sekelasnya atau seharga 38 adalah fitur panoramic sunroof ya, yang memang cukup luas sampai ke baris kedua belakang. Dan ini membuka sunroofnya bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan tombol di sini, di atas ini ya, ada 2. Ini tombol untuk membuka sunsetnya aja atau penutup kacanya. Dan yang tombol belakang adalah untuk membuka kaca sunroofnya. Dan kita juga bisa buka sunset atau kaca sunroofnya dengan perintah suara atau voice command. Saya akan praktekkan yang membuka menutup sunroof menggunakan voice command ya. Kalau yang membuka menutup sunroof pakai tombol kan udah biasa ya. Halo babe. What's up? Open sunset.
Okay, it's opening. Nah, jadi kita bisa buka pakai perintah suara ya, atau voice command. Ini juga yang mungkin di mobil lain sudah punya panoramic sunroof, tapi mereka belum bisa membuka, menutup panoramic sunroofnya menggunakan voice command. Dan ini untuk membuka kacanya juga bisa ya, sunroofnya pakai voice command. Hello babe. What's up? Open sunroof. Okay, opening. Nah, ini sunroofnya cukup lebar ya, bukaannya. Nah, ini lebar sekali ya. Untuk sunroofnya bukan hanya sunroof yang biasa aja, tapi ini sunroof yang cukup lebar bukaannya. Oke, sekarang kita mau menutup untuk sunroofnya sama sunsetnya. Hello babe. What's up? Close sunroof. Sure, it's closing. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai penumpang di bagian belakang ya, terus teman-teman mau buka menutup sunroof atau sunset, teman-teman nggak perlu minta tolong driver Anda, tapi Anda cukup pakai perintah suara sudah bisa dari belakang ya. Kita tutup juga untuk sunsetnya. Halo babe. I'm listening. Closing sunset. Alright, closing. Nah, ini ya teman-teman, fitur yang tidak ada di mobil lain yang harganya mirip-mirip sama Tiggo 8 ya, yang di bawah 400 juta ya. Selain ada panoramic sunroof, tapi untuk pengoperasiannya, buka tutup sunroofnya, sunsetnya bisa pakai voice command. Oke, kita lanjut ke next fitur. Oke, selanjutnya ini bukan fitur ya, tapi apa ya? Tapi build quality ya, kualitas dari bahannya. Ini yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil sekelasnya adalah ini. Dashboardnya dari ujung sini, di atas sini, ya tengah, ya. Ini juga, ya, ini semuanya sudah soft touch material. Ini kulit, ini soft touch, empuk, ya. Nah, ini juga empuk, ya. Ini kulit, ya. Jadi build materialnya di sini juga yang oke punya, yang saya rasa di mobil-mobil yang sekelasnya ya, harga 300 sampai 400 juta itu nggak ada bahkan ya yang ngasih bahan dashboard soft touch, teman-teman, nggak ada ya, kebanyakan masih hard plastik. Oke, ini ya teman-teman, selanjutnya yang memang keunggulan dari Chery Tiggo 8. Kita next ke keunggulan berikutnya. Oke, fitur selanjutnya ya, keunggulan Chery adalah speakernya pakai punya Sony, branded, bukan speaker abal-abal ya, bukan. Jadi ini speaker branded. Ini tweeternya, yang di bawah tuh speaker utamanya, dan di sini untuk speakernya ada 8 ya. Jadi di depan itu pakai sistem two-way itu, jadi ada speaker utamanya sama ada speaker tweeternya. Dan di belakang juga pakai two-way, jadi ada speaker tweeternya di atas sama ada speaker utama di bawah. Jadi di belakang ada 2 di kiri, 2 di kanan, di depan juga ada 2 di kiri, 2 di kanan. Jadi totalnya 8. Nah, kebanyakan mobil-mobil yang harganya 350 sampai 400 juta atau di bawah 4 juta, itu speakernya cuma 6. Di depan 4, di belakang 2. Nah, kalau ini enggak, di depan 4, di belakang 4, total 8. Ya, ini kelebihan dari Chery Tiggo 8 dibandingkan mobil lain yang harganya mirip-mirip. Oke, next ke keunggulan selanjutnya. Oke, ini sebenarnya tadi masih di fitur kursi ya, tapi saya lupa tadi bahas fitur kursi penumpangnya. Nah, ternyata di kursi penumpangnya, ini saya juga sempat lupa ya, ternyata di kursi penumpangnya itu juga sudah elektrik pengaturannya. Nah, ya, maju, mundur, rebahnya, ya, sudah bisa elektrik. Jadi bukan hanya di kursi driver, tapi di kursi penumpang pun sudah elektrik. Ini juga yang tidak banyak atau bahkan tidak ada ya di mobil-mobil lain yang harganya sekelas Tiggo 8. Ya, jangankan kursi penumpang, kursi driver aja mereka belum ada untuk electric seat-nya. Ini bahkan kursi driver sama kursi penumpang depan itu sudah ada untuk pengaturan kursi elektriknya. Luar biasa ya, Chery. Oke. Kita next ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya berhubungan sama rem parkir sama pengereman lah ya.
yang juga belum banyak ada di mobil-mobil lain yang sekelasnya, yaitu adalah electric parking brake ya, sama auto hold. Biasanya kalau sudah electric parking brake pasti ada namanya auto hold atau brake hold. Nah, kalau Xpander Cross tahu saya yang terbaru sudah ada electric parking brake sama auto holdnya, tapi seingat saya, koreksi kalau saya salah ya, maaf ya, di Honda BR-V itu belum ada electric parking brake sama auto holdnya, masih tarik, masih pakai tuas. Ya, ini yang fitur selanjutnya yang memang harusnya mobil zaman sekarang sudah ada ya, seperti ini ya. Tapi ya kalau misalkan teman-teman masih lebih nyaman, masih lebih suka pakai mobil yang pakai remnya pakai ditarik, ya monggo silahkan. Tapi kalau saya pribadi, ini sangat membantu banget di kemacetan Jakarta. Apalagi kalau misalkan kita tinggal di Jakarta yang sangat macet, fitur auto holdnya ini sama electronic parking brake yang ini sangat berguna banget untuk kita nggak perlu tarik-tarik rem tangan. Kayak ini fitur yang keunggulan dari Chery 38. Fitur selanjutnya keberapa ya? Saya sampai lupa ya. Adalah di sini ada namanya sandaran kepala ya, baik di penumpang depan, baik itu di driver juga maupun penumpang depan maupun di bangku baris kedua. Ada namanya sandaran kepala yang bisa ditekuk. Nah, ya, kanan kiri bisa ditekuk. Ini sangat berguna bagi penumpang ya, kalau misalkan perjalanan jauh dia capek, mau istirahat, mau tidur ya, ini kepalanya jadi tidak lari ke kanan sama kiri, tersanggah dengan senderan kepala ini. Ya, ini biasanya ada di mobil-mobil Mercedes-Benz, Maybach atau BMW 7 Series ya. Fitur-fitur mewah ini, dan ini sandaran kepalanya empuk loh teman-teman. Memang tidak seempuk seperti Maybach atau BMW seri 7, tapi ini cukup empuk untuk seukuran harga mobil yang tidak sampai 400 juta dan bisa ditekuk ya. Jadi di sini sangat support untuk kepala kita ya. Oke, jadi ini fitur yang memang belum banyak atau bahkan tidak ada ya di mobil yang memang harganya mirip-mirip seperti Tiggo 8 ya. Sandaran kepala yang empuk dan bisa ditekuk kanan kirinya. Lalu fitur selanjutnya juga yang tidak ada di mobil lain adalah kaca yang sudah double glass. Nih, kalau teman-teman perhatikan ya, saya zoom dari dekat. Ini kacanya double ya, kelihatan ya. Jadi memang ini mobil kekedapan suaranya cukup bagus ya, karena kacanya sudah double glass yang biasanya ada di mobil-mobil yang mewah. Ini yang tidak ada di mobil yang sekelas Tiggo 8 yang harganya mirip ya. Kaca sudah double glass. Good job Chery. Nah, lanjut ke fitur unggulan lainnya yang mungkin belum banyak di mobil-mobil lain yang sekelas adalah ambient light. Nah, ini karena siang jadi nggak kelihatan ya untuk ambient light, tapi sebenarnya ada ambient light teman-teman ya. Di sini ya, sepanjang ini ada ambient light, sama di sini ya itu ada ambient light. Kalau malam baru kelihatan, bagus kalau malam ya. Dan ini untuk settingan buat ambient lightnya, ini ada pilihan warna, ada hijau, ada kuning, ada orange, ada merah, ada biru muda, ada biru tua, ada pink atau ungu ya. Nah, ini buat pengaturan ambient lightnya kita bisa aktifkan atau kita bisa nonaktifkan. Lalu kita bisa juga menyesuaikan dengan driving mode. Artinya adalah kalau misalkan kita driving mode-nya adalah sport, dia akan berubah otomatis jadi merah untuk ambient light-nya ini, teman-teman. Kalau kita rubah untuk driving mode-nya adalah normal, dia akan berubah otomatis jadi biru untuk ambient light-nya. Kalau kita rubah ke modenya ke eco, maka dia akan berubah ambient light-nya ke hijau. Jadi menyesuaikan dengan driving mode. Atau kita juga bisa pilih menyesuaikan dengan musik yang sedang kita pasang. Ya, kalau misalkan musiknya kita lagi pasang musik misalkan dari radio atau Spotify ya atau jukebox ya, maka itu beat lagunya itu akan ambient lightnya akan menyesuaikan dengan beat lagunya, akan menyesuaikan teman-teman ya. Untuk ambient lightnya akan menyesuaikan dengan beat irama lagunya, seperti itu ya. Jadi ini fitur yang memang belum banyak di mobil-mobil yang sekelas ya, ambient light yang ada pilihan warna yang cukup banyak. Oke, fitur selanjutnya adalah di sini ada namanya Hill Descent Control. Ini ya tombolnya. Hill Descent Control adalah fitur di mana kalau kita lagi naik mobil di kondisi jalan yang curam, turunan,
maka kita nggak perlu injek rem sebenarnya, karena kalau kita aktifkan ini hill descent control, maka dia sistem mobil akan melakukan pengereman secara otomatis. Ya, ketika kita lagi turunan curam, ya, maka kita di sini bisa meminimalkan namanya penggunaan rem manual di sini. Maka kita di sini mobil secara otomatis bisa melakukan pengereman. Ya, ini ya, hill descent control. Lalu ada juga namanya di sini namanya idling start stop engine. Nah, ini adalah kalau misalkan kita di lampu merah atau kita mobilnya berhenti, maka mesin mobilnya juga bisa ikut berhenti juga sementara, tapi AC sama fungsi-fungsi lain seperti head unit, audio tetap menyala. Lalu kalau misalkan kita sudah mau jalan, maka mesinnya bisa otomatis langsung jalan lagi. Fitur ini gunanya sebenarnya buat menghemat bahan bakar. Jadi ketika kemacetan, mobil kita berhenti lama, maka mesin mobilnya akan otomatis mati juga, seperti itu. Terus ada namanya headlamp leveling, kita bisa mengatur sorot lampu depannya mau merunduk atau mau mendongkang ke atas, seperti itu. Kalau ini adalah untuk tadi buka tutup pintu bagasi. Oke, itu fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah mobil ini punya radar, ya. Ini dia, ada radarnya di sini. Terus ada kamera juga, kamera buat sistem radarnya di sini. Jadi untuk sistem ADAS-nya, jadi mobil ini sudah punya 9 ADAS, ya, Advanced Driving Assistance System, ya. Dia menggunakan sensor radar di bawah, ya, sama dia menggunakan sensor kamera di atas ini, teman-teman. Oke, itu ya, mungkin di Toyota namanya Toyota Safety Sense, kalau di Honda namanya Honda Safety Sense, Honda Sensing, ya. Oke. Tapi di mobil yang harganya 300 jutaan belum banyak sih yang punya fitur radar ADAS seperti ini. Oke, fitur yang terakhir, ya ini bukan fitur ya, tapi mesin ya, fitur mesin ya. Nah, untuk mesinnya sendiri untuk 38 premium yang 1600 cc, dia dilengkapi dengan mesin bensin 1600 cc turbo GDI. GDI itu adalah gasoline direct injection. Ya, jadi 1600 cc turbo yang disalurkan ke dua roda depan. Jadi ini front wheel drive, ya, FWD, dengan sistem transmisi dual clutch DCT, dual clutch transmission 7 percepatan. Jadi ini kombinasi yang cukup oke ya, Cherry ya. Mesin 1600 cc-nya turbo dikawinkan dengan transmisi 7 percepatan dual clutch. Itu menghasilkan akselerasi yang kenceng, yang spontan dan juga halus. Ya, saya udah testing kemampuan mobil ini, baik itu akselerasi 0-100 ya maupun top speed-nya itu luar biasa. Ya, 0 ke 100-nya bisa di bawah 8 detik, 7,8 ya, dapat 7,8 detik 0 ke 100-nya. Dan top speed-nya saya pernah capai 211 km per jam. Ya, jadi ini mesinnya oke banget ya, Cherry luar biasa ya, mesin yang sangat-sangat powerful. Ya, bahkan bisa untuk menyaingi para cumi-cumi darat ya. Oke, nah teman-teman, itu ya, sekian, itu adalah beberapa fitur keunggulan dari Cherry Tiggo 8 ini, premium yang 1600 cc yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil lain yang harganya mirip-mirip ya, antara harga 350 sampai 400 juta. Ya, karena mobil Cherry Tiggo 8 yang 1600 cc itu ada dua tipe, yang comfort sama yang premium. Kalau yang comfort itu harganya sekitar 349 juta. Nah, kalau yang premium seperti ini harganya 389 juta 500, nggak nyampe 400. Jadi fitur-fitur tadi, teman-teman yang sudah saya bahas, itu untuk mobil-mobil yang harganya 350 sampai 390 juta, itu belum banyak yang punya fitur-fitur tadi. Tapi di mobil Cherry Tiggo 8 Premium, itu sudah ada semua, teman-teman. Ya, jadi itulah yang menyebabkan saya ambil keputusan untuk menjual mobil saya yang lama, yaitu Pajero Sport Dakar, dan mengganti dengan mobil Cherry Tiggo 8 Premium. Oke teman-teman, sekian video saya, semoga berguna. Kalau berguna, mohon bantuannya, supportnya untuk klik tombol like, ya, komen atau share sebanyak-banyaknya. Ya, mohon support juga buat
channel ini supaya bisa makin maju lagi teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Salam.